caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh, jangan sampai ngikutin di luar tol ya. Begitu pas itu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil satu langsung dari Madang, halangi mereka, jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul ikutin aja Google Map ya. Mobilnya dah halangi oleh mereka, nanti ngikutin ke tol, keluar tol. Bang Ambon, ini KJB nih 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Ang dulu nih Bang Egi ya. Bang Ambon, itu PWO kata Bib Anif itu dari Sentul, ngikutinnya tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Itu PWG sama KJD dua-duanya dari Sentul Bang Egi, dua-duanya dari Sentul. Ini KJB ada tadi di samping aneh, tahu sekarang nggak ada. Nih, karena di belakang. Ente pepetin aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Oh, muter-muter. Dua-duanya memang ngikutin ya. Mata Najwa memperoleh rekaman percakapan conference call yang menggambarkan bagaimana detik-detik saat penembakan terjadi di peristiwa malam 7 Desember itu. Rekaman ini kami peroleh secara eksklusif, kami putarkan di Mata Najwa. Kiri ya? Bukan pabrik. Itu kenapa dia? Penting mau ibu dulu tempat aman. Pangda, kayaknya kita lihat udah di sini Pangda. Bang Munarman, ini masih rangkaian peristiwa yang sama. Anda mengenali suara-suara di telepon percakapan itu? Iya, ini menurut keterangan yang laskar kita yang pengawal malam itu yang masih hidup, ya, yang berhasil lolos tadi di mobil Avanza itu, ini menurut keterangannya adalah suara dari salah satu laskar yang Keempat anggota FPI yang masih hidup dalam kondisi tiarap tetapi tangannya tidak diikat atau diborgol. Padahal, lanjut jaksa, keempatnya seharusnya diborgol. Yang seharusnya keempat orang anggota FPI yang sebelumnya telah melakukan pembacokan dan penembakan wajib bagi petugas keamanan khususnya dari kepolisian RI apabila seseorang pelaku kejahatan yang tertangkap atau dalam penguasaan petugas kepolisian segera dilakukan tindakan pengamanan dengan cara diborgol atau diikat dan tidak dibenarkan atau diizinkan diberi keleluasaan kepada yang tertangkap yang diduga satu waktu akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian RI atau melarikan diri sebagaimana peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Baharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 13 Desember tahun 2011 tentang tata cara pengawalan orang tahanan, kata jaksa. Home, berita, Jabodetabek, Jawa Timur, Internasional, Detiks, kolom, belak-belakan, pro kontra, infografis, foto, video, hoax or not, suara pembaca, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Makassar, Medan, Indeks, ADVERTISEMENT. Detik News, berita, sidang dakwaan kasus KEM 50. Kronologi insiden KEM 50, diwarnai kejar-kejaran hingga penembakan. Dwi Andayani, Detik News, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sidang kasus unlawful killing. Dwi Andayani, Detikcom, ex-laskar FPI tak diborgol. Keempat anggota FPI yang masih hidup dalam kondisi tiarap tetapi tangannya tidak diikat atau diborgol. Padahal, lanjut jaksa, keempatnya seharusnya diborgol. Yang seharusnya keempat orang anggota FPI yang sebelumnya telah melakukan pembacokan dan penembakan wajib bagi petugas keamanan khususnya dari kepolisian RI apabila seseorang pelaku kejahatan yang tertangkap atau dalam penguasaan petugas kepolisian segera dilakukan tindakan pengamanan dengan cara diborgol atau diikat dan tidak dibenarkan atau diizinkan diberi keleluasaan kepada yang tertangkap yang diduga satu waktu akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian RI atau melarikan diri sebagaimana peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Baharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 13 Desember tahun 2011 tentang tata cara pengawalan orang tahanan, kata jaksa. Setelah penggeledahan itu, ketujuh polisi lantas berbagi peran sebagai berikut.
Bribka Faisal dan Ibda Tony Suhendar memindahkan jenazah anggota FPI berbaju merah yang belakangan diketahui bernama Andi Oktiawan ke mobil Avanza Silver K9143EL. Ida Yusmin memindahkan jenazah anggota FPI berjaket hijau yang diketahui bernama Faiz Ahmad Syukur ke mobil yang sama untuk kemudian kedua jenazah itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bribka Adi Ismanto dan Bribka Dodi Agus Supriyatno mengawal mobil towing yang mengangkut Chevrolet Spin ke Polda Metro Jaya. Ibda Yusmin, Ibda Elwira, dan Bribtu Fikri kemudian bertugas membawa 4 anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya. Keempat anggota FPI itu atas nama Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza, dan M. Suci Hadafi Putra lantas dibawa menggunakan Daihatsu Xenia Silver B1519 UTI. Namun keempatnya tidak diborgol. Saat itu Ibda Yusmin mengemudikan mobil ditemani Ibda Elwira di sisi kirinya. Sedangkan Bribtu Fikri duduk di kursi tengah bersama Lutfi Hakim. Lalu 3 orang lainnya yaitu M. Reza, M. Suci Hadafi, dan Ahmad Sofyan duduk di kursi paling belakang. Dari sinilah disebutkan terjadi penyerangan ke anggota kepolisian. Sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat atau tepatnya di Kem 50+200 M. Reza yang duduk di belakang Bribtu Fikri mencekiknya, sementara Lutfi ikut membantu dengan berupaya merebut senjata api Bribtu Fikri. 2 orang lainnya yaitu M. Suci Hadafi dan Ahmad Sofyan disebut turut membantu mengeroyok Bribtu Fikri dengan menjambak rambutnya. Pada saat terjadi pengeroyokan dan adanya usaha perebutan senjata, Bribtu Fikri berteriak, "Bang, tolong, bang, senjata saya." Mendengar teriakan tersebut Ibda Yusmin menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba atau isyarat kepada Ibda Elwira dengan mengatakan, "Wir, wir, awas wir," sambil mengurangi kecepatan kendaraannya agar Ibda Elwira dengan leluasa melakukan penembakan, kata jaksa. Jaksa menyebut Ibda Yusmin seharusnya menepikan mobilnya dan menghentikan pengeroyokan itu. Namun Ibda Yusmin disebut jaksa malah memberikan keleluasaan kepada Ibda Elwira menembak ke arah para anggota FPI. Ibda Elwira kemudian menembak Lutfi Hakim sebanyak 4 kali ke dada kiri hingga menembus pintu mobil. Selain itu Ibda Elwira juga menembak Ahmad Sofyan sebanyak 2 kali di dada kirinya. Jaksa mengatakan saat itu kondisi sudah terkendali tetapi Bribtu Fikri mengambil senjatanya dan menembak mati 2 orang anggota FPI yang tersisa yaitu M. Suci Hadafi dan M. Reza yang duduk di kursi belakang. M. Reza ditembak 2 kali di dada kiri, sedangkan M. Suci Hadafi ditembak di dada kiri sebanyak 3 kali. Setelah selesainya penembakan yang dilakukan Ibda Elwira dan melihat keadaan Bribtu Fikri sudah merasa aman dan terlepas dari cekikan M. Reza maupun jambakan M. Suci Hadafi, kemudian keadaan dan situasi di atas mobil tidak ada lagi perlawanan di mana Lutfi Hakim dan Ahmad Sofyan telah mati dan tidak bernyawa. Entah apa dalam benak Bribtu Fikri tanpa rasa belas kasihan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan kembali tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain, lalu membalikkan badannya ke arah belakang sambil berlutut di kursi pada jarak hanya beberapa sentimeter saja dari M. Reza maupun M. Suci Hadafi, ucap jaksa. Senjata api yang ada di tangannya langsung menembakkan peluru tajam ke tubuh M. Reza sebanyak 2 kali dan tepat mengenai sasaran yang mematikan yaitu di dada kiri M. Reza sehingga dengan seketika tidak berdaya, sampai-sampai proyektil peluru tajam tersebut tembus ke pintu bagasi belakang mobil. Selanjutnya Bribtu Fikri tanpa berpikir lalu mengarahkan kembali senjata apinya dan menembakkan lagi ke arah M. Suci Hadafi dan tepat mengenai sasaran yang mematikan di dada sebelah kiri sebanyak 3 kali hingga proyektil peluru tajam tembus ke pintu bagasi belakang dan mengakibatkan M. Suci Hadafi tidak bernyawa, imbuhnya. Setelah itu Ibda Yusmin menepikan mobilnya dan melapor ke Kompolres AF Maras Sabesi. Ibda Yusmin lantas diperintah untuk membawa keempat anggota FPI yang sudah tewas itu ke RS Polri Kramat Jati. Akibat perbuatannya, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri didakwa dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan serta penganiayaan yang membuat seseorang meninggal dunia.